Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita lihat dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada member, daripada pelanggan kita, channel Kling Lele. Jadi pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Kang, mau tanya, apakah untuk pendederan air itu harus ketinggian di atas 50 cm? Enggak. Jadi untuk pendederan enggak mesti lebih dari 50 cm, bahkan aturannya itu sebenarnya dimulai dari 40 cm, bahkan 30 cm pun bisa. 30 cm pun bisa. Tapi karena kita mau maksimal kepadatannya, jadi biasanya saya hitung di 50 cm seperti itu. Kalau pertama tebar biasanya malah 30. Saya pertama tebar 30, setelah 2-3 hari atau 5 hari kita tambahkan lagi 10 cm, setelah 5 hari kita tambahkan lagi 10 cm seperti itu. Dan di video member itu sebenarnya ada. Oleh karena mungkin sahabat kita ini belum paham betul, dan sebaiknya apabila melihat video di fitur gabung, sahabat jangan satu hari misalkan lihat 10 video seperti itu. Kalau bisa 1-2 video pahami, pelajari, ulangi lagi, setelah itu lanjut lagi ke episode berikutnya seperti itu. 1-2 video pelajari, diulangi lagi, kalau betul-betul udah paham lanjut lagi ke part berikutnya seperti itu. Jadi supaya betul-betul paham lah, supaya betul-betul paham. Karena di fitur gabung di video itu saya selalu jelaskan termasuk keterangan-keterangannya seperti itu. Karena ini sebenarnya sudah saya respon sih melalui komentar lagi, karena di fitur gabung kan komentarnya pun privat lah seperti itu. Sudah. Dan beliau pun jawab lagi, oh iya soalnya kolam saya kolam plastik ukurannya 2x4, tinggi air cuma 30. Apakah itu sudah bagus untuk pendederan? Seperti itu. Dan berapa maksimal isi kolam untuk pendederan? Terima kasih Kang. Dan saya pun udah respon lagi. Seperti itu. Kalau untuk kolam saya 3x4, ketinggian air 50, itu isinya satu kolam itu 12.000 ekor. 12.000 ekor untuk pendederan. Selama 3 minggu lah. Kita ambil benih 23, ukuran 23 cm. 3 minggu kita dederkan sampai 78, 89, 9, 10 seperti itu. Dan kita baru tebar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari orang yang sama, dari sahabat member juga. Sebenarnya saya sudah respon, saya sudah jawab. Tapi karena kemungkinan sahabat-sahabat kita di luaran sana ada juga yang mempertanyakan hal seperti ini, jadi saya jawab, publikasikan seperti itu. Meskipun secara privat saya sudah jawab karena yang komentar ini di video fitur gabung atau di video member. Jadi memang privat lah, videonya privat dan komentarnya juga privat. Dan pertanyaannya, Assalamualaikum Kang, mau tanya, untuk memijahkan lele yang bagus itu di musim hujan atau di musim kemarau? Maksudnya yang jarang terkena penyakit. Terima kasih Kang. Kalau pengalaman saya, tingkat keberhasilan itu kira-kira 95% itu di musim kemarau. Dan di musim hujan, tingkat keberhasilannya itu kisaran 75%, 80%. Kecepatannya pun beda. Di musim kemarau itu yang saya alami lah, yang saya rasa itu bisa lebih cepat. Karena nggak ada fase-fase drastis gitu. Perubahan air itu nggak ada drastis. Nggak pas lagi panas tiba-tiba hujan gitu. Nggak. Jadi suhu pH itu stabil aja gitu. Jadi lebih cepat. Di musim kemarau itu lebih cepat daripada musim hujan. Seperti itu. Cuman masalahnya kalau di musim kemarau kan
si pembudidaya pembesarannya kadang-kadang ada kendala gitu, ada kendala. Tapi sejauh ini saya rasa penjualannya pun di musim kemarau normal-normal aja sih, bahkan masih terbilang kekurangan benih. Kayak saya beberapa bulan yang lalu semasa musim kemarau, kadang saya harus tunggu sampai 1 bulan nunggu benih untuk didederkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu daripada sahabat kita, yaitu Cece Play Gaming. Oke, mau tanya Mas, mohon dijawab berapa jumlah tebar bibit ukuran 78 di kolam D3, tinggi air 1 meter kalau digunakan sistem kocor. Makasih Mas. Oke. Untuk acuannya sebenarnya sahabat bisa cari di video saya, yaitu yang judulnya budidaya lele nggak pakai ilmu. Itu satu. Pokoknya banyak di situ. Banyak yang saya ulas ukuran bak diameter 3 untuk sistem kocor, bak bundar, itu isinya 3000 ekor. Rata-rata. Itu level yang aman untuk semua kalangan lah. Kalangan pemula, bahkan kalangan senior pun masih banyak yang menggunakan 3000 ekor untuk bak diameter 3. Dan sebenarnya banyak di video-video saya yang sudah diupload, apalagi yang bak bundar, itu semuanya D3 dan semuanya itu isinya 3000 ekor. Bahkan ada juga yang judulnya 60.000 ekor satu siklus. Ada juga yang judulnya 60 ton satu siklus panennya, seperti itu. Dan itu memakai bak bundar diameter 3 dan isinya 3000. Jadi kesimpulannya, sesuainya amannya lah. Amannya untuk kalangan pemula diameter 3 untuk sistem kocor itu 3000. Itu aman lah. Kalaupun kita udah merasa paham, itu bisa kita tambahkan, bisa 4000 bahkan sampai 5000. Bahkan kalau sistem kocor yang intensif sebenarnya bisa sampai 7000, tapi waduh, itu jangan dulu lah, itu resikonya terlalu tinggi dan itu berbahaya, saya nggak menyarankan. Jadi saran saya 3000 ekor itu aman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu daripada sahabat member. Dan kenapa saya buatkan video yang pertama, supaya lebih detail lagi jawabannya, dan yang kedua, mewakili beberapa sahabat kita yang mempunyai pertanyaan yang sama, paling tidak bisa memberikan banyak manfaat lah, seperti itu. Dan oke, pertanyaannya, terima kasih atas penjelasannya Kang, sangat dimengerti. Kang mau tanya, kolam saya kan bawahnya rata, tidak seperti kolam Akang yang di pembuangannya di tengah, sehingga mudah untuk buang kotorannya. Apakah harus dirubah mirip seperti kolam Akang? Maaf, saya pemula yang buat kolamnya asal buat aja. Terima kasih. Oke, jadi begini. Kalau kita masih pemula, terutama nih untuk sahabat member kita ini, karena masih pemula, jadi terus sistemnya pun kan sistem GWS dan RWS, bukan sistem kocor. Terus sistemnya pun kan lagi yang dipelajari ini sistem GWS dan RWS. Jadi itu biarkan saja dulu seperti itu, karena meskipun pembuangannya ada di tepi, kalau ada kemiringan, misalkan nih air itu sampai betul-betul habis, betul-betul kering, meskipun larinya ke pojokan atau ke tepi, nggak di tengah seperti itu. Karena kalau kolam saya kan di tengah, drainasenya itu ada di tengah-tengah, titik-titik tengahnya lah.
Terus kemiringannya pun cukup miring juga. Jadi memang bukan hanya habis, bahkan memang kering lah istilahnya. Jadi kalau yang udah ada, biarkan dulu, kecuali kita mau upgrade sistem yang memang harus diubah, baru kita ubah. Contoh sistem bioplok. Sistem bioplok itu ya itu harus di tengah. Sistem kocor pun sebenarnya harus di tengah, karena supaya bisa membuang kotoran secara otomatis. Harus di tengah dan kemiringannya pun minimal. Kalau misalkan bak diameter 3 atau D3, kemiringannya itu sampai 10 cm lah kemiringannya. Jadi dari tepinya ke bawah itu sampai 10 cm kemiringannya. Jadi kalau untuk sistem kocor itu memang harus di tengah seharusnya. Tapi kalaupun merasa keberatan, kalau diubah, ya nggak apa-apa lah. Kita jalani yang ada dulu, yang penting kita pahami dulu. Karena bagi saya kalau baru punya 2-3 bak, ya itu kita masih proses belajar. Dan anggap saja, apalagi kalau kolamnya kolam terpal. Kolam terpal itu kan kebanyakan biasanya kalau yang pemula nih, kasih pembuangannya itu di tepi agar lebih mudah. Belum lagi pakai peralon pembuangannya itu di dalam. Jadi kalau kita mau buang, kita cabut di dalam seperti itu. Bukan cabut di luar seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang sekarang udah ada, lanjutin dulu. Cuman ini saran saya. Kalau misalkan mau bikin lagi, itu harus harus di tengah, wajib di tengah. Tujuannya pertama untuk multi sistem. Karena kalau drainasenya di tengah, pembuangannya di tengah, kita mau memakai sistem apapun itu mudah. Mau sistem ras itu mudah lagi. Karena kalau sistem ras, saya pikir itu bisa dikatakan harga mati lah, harus di tengah seperti itu. Harus ada di titik tengah pembuangannya. Sistem bioplok sama juga harus di tengah. Sistem sirkulasi pun sama juga harus di tengah. Bahkan sistem konvensional pun yang bagus itu adalah di tengah. Jadi kalau bagusnya tetap sistem apapun pembuangannya di tengah. Sistem apapun. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila sahabat mau buat kolam, sahabat harus pastikan bahwa pembuangan itu ada di tengah. Meskipun bisa bikin satu, yang penting sempurnalah pembuatannya. Seperti itu. Desainnya, maksud saya, desainnya sempurna supaya kita mudah untuk sistem apapun, kita lebih mudah lagi. Karena siapa tahu kita bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan, wawasan, karena banyaknya teman sahabat yang istilahnya kita bisa berbagi, bisa sharing sesama sahabat-sahabat yang lain. Ya paling tidak pastinya kita akan lebih paham. Dan kalau kolamnya mumpuni untuk semua sistem, tinggal kita upgrade sistemnya saja. Kolam sudah ada. Seperti itu. Karena contohnya kolam yang di belakang saya, untuk pelatihan sistem apapun bisa. Makanya saya buka pelatihan yang online ataupun yang offline, tukar-tukar sistem. Baknya itu aja. Seperti itu. Misalkan siklus yang ini ada yang mau pelatihan sistem RWS, ya tinggal pakai sistem RWS. Terus beberapa bulan lagi ada lagi yang mau latihan offline di rumah, mau memakai sistem kocor, ya baknya itu aja. Tapi untuk semua sistem cocok, untuk semua sistem bisa. Itu kelebihannya. Jadi kalau bak pembuangannya di tengah itu lebih sempurna. Menurut saya lah, itu lebih sempurna, lebih mudah cara mengaplikasikan sistem apapun. Oke, saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu, dan nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.